pendidikan yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Perkenalkan, nama saya Anissa Dea Aprilia sebagai guru dan murid. Perkenalkan, nama saya Invi Amanda Putri sebagai guru pertama. Saya Olga Madina sebagai guru kedua. Saya Rosalia sebagai supervisor. Sekian video dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi saya mendengar peserta didik itu tampak antusias dalam belajar. Peserta didik juga terlihat semangat Bu hari ini belajarnya. Syukurlah. Materi pembelajaran apa yang diajarkan? Saya hari ini mengajarkan tentang sistem pernapasan manusia untuk kelas 5 SD. Jadi apa tujuan yang dicapai dengan pembelajaran ini? Saya berharap peserta didik dapat mengenal sistem pernapasan manusia, memahami fungsi organnya, dan menjelaskan proses pernapasan pada manusia, Bu. Apa ada kendala yang Ibu biasanya Ibu temui dalam masa pengajaran ini? Ada Bu, peserta didik masih kesulitan memahami keluar masuknya udara dan fungsi organ pernapasan Bu jika dijelaskan melalui buku saja Bu. Lalu bagaimana cara implementasinya? Saya menggunakan alat peraga Bu dari styrofoam, selang, plastik, dan balon dan karet agar peserta didik dapat melihat secara langsung cara bekerja paru-paru dan proses pernapasan Bu. Jadi bagaimana respon peserta didik saat Ibu menggunakan alat peraga ini? Mereka lebih aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan lebih mudah memahami materi yang dipelajarinya Bu. Baik sekali Bu. Penggunaan alat peraga seperti ini itu dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih Bu, saya akan berusaha meningkatkan kualitas pembelajarannya Bu. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Ada yang sarapan? Sudah Bu. Yang belum sarapan siapa? Saya Bu. Kenapa belum sarapan?
berfungsi bermacam-macam fungsinya. Nah, yang pertama tuh ada selang bagian atas nih, biasa juga disebut dengan hidung atau tenggorokan. Nah, hidung ini berfungsi sebagai masuknya udara dan menyalurkan udara sebelum masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya itu ada yang percabangan bentuk Y. Bisa dilihat kan bentuk Y sininya. Nah, ini disebut dengan bronchioles. Nah, bronchioles ini berfungsi sebagai pertukaran antara udara ke dalam paru-paru kanan dan kiri. Nah, bisa dilihat kan? Kanan dan kirinya. Selanjutnya ada balon. Nah, balon ini disebut juga dengan paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi sebagai pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ini lem. Lem plastik ini berfungsi itu sebagai tempat membantunya proses pertukaran pernafasan saat manusia bernafas. Nah, itulah berbagai fungsi tentang sistem pernafasan pada manusia. Dapat dipahami semuanya? Atau perlu ada yang ditanyakan? Kalau belum ada yang paham, Silakan boleh bertanya, paham gitu. bagaimana yang mau ditanyakan? Penggunaan balonnya itu kayak mana? Oh, Itu itu nanti kita tanyakan ya. Kalau di depan. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, selanjutnya Ibu akan memperagakan ya caranya bagaimana sistem pernafasan ini bisa diapakan. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan mempraktekkan cara menghembuskan media tentang sistem pernafasan pada manusia ini ya, agar bisa dia mengembang balonnya. Nah, Jura, tolong memperhatikan kayak ibunya menjelaskan. nah, pertama-tama kita tiupkan sedotannya, lalu nah, Iya kan? iya, karena udara masuk ke dalam paru-paru, maka balon tersebut akan mengembang. Nah, sekarang cara mempraktekkan setelah sedotannya dilepas ya. Pertama-tama kita dulu apa yang terjadi ketika sedotannya dilepas? Nah, ya, balonnya akan mengempes karena udara yang masuk tadi keluar. Nah, sekarang boleh ya anak-anak Ibu semuanya boleh mencoba alat peraga ini ke depan. Boleh? Siapa yang boleh mencobakan alat peraganya? Siapa yang mau? Iya, seorang jura yang melakukan ini tadi. Yang lain juga. Praktekkan. Nah, dapat dilihat kan? Wah, siapa lagi yang mau mencobanya? Ada yang Siapa mau? lagi yang mencobanya? Nggak ada? Nggak ada. Oh, sudah. Terima kasih kepada jura. Baik, setelah Ibu Aul tadi menjelaskan tentang alat peraga ini, Ibu akan membagi tugas kepada anak-anak Ibu dan tentu LKPD. Mandiri ya LKPD-nya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jura, reaksi dalam Ibu ya. Sudah kan ya? Apa sih? Saya mendapat kok. Ibu nanti Ibu jelaskan ini kan. Jangan ada yang melihat temannya ya. Ibu tapi di sini kok. Iya, enggak. Coba aja kelompoknya. Jalan aja dulu. Itu kering-kering gitu lah. Mana sih? Ada yang nggak kurang paham? Ajura.
Fokus itu ketujuh, yang hidung pertama, yang trakea 4, alveolus 5, faring 2, bronkeolus 6, dan laring 3. Baik, terima kasih pada Anissa. Boleh tepuk tangan kepada Anissa. Boleh juga Anissa. Baik, satu lagi siapa yang mau? Oke, pada Lesti. Lesti yang bagian berapa? Yang bagian C ya Lesti ya. Perkenalkan, nama saya Lesti. Saya akan menjelaskan dari materi ini. Organ pernapasan hidung itu bernapas. Organ pernapasan faring itu tenggorokan. Salah ya, karena faring itu berfungsi sebagai menyalurkan udara dari hidung dan mulut ke laring. Salah ya, Lesti. Yang organ pernapasan laring itu bersuara. Benar apa salah? Nah, sebenarnya itu laring itu menghasilkan suara karena terdapat pita suara. Nanti diperbaiki lagi ya Lesti. Ya, Bu. Oke, boleh tepuk tangan Lesti lagi. Baik, yang udah selesai dikumpulkan ya anak-anak. Ya, Bu. Namanya udah dikasih ya. Sudah, Bu. Nanti kalau yang benar ya Bapak. Baik, terima kasih anak-anak ibu sudah telah antusias mengerjakan AKP pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulangkan tentang materi yang Ibu sampaikan pada awal pembelajaran tadi. Nah, ada yang masih ingat nggak sih apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia? Semuanya sudah pada paham ya? Baiklah, Ibu akan memberi suatu penguatan tentang pembelajaran pada hari ini. Kita harus menjaga kesehatan organ pernapasan kita dengan cara rajin berolahraga, menghindari asap rokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak Ibu semua, ada yang tahu nggak sih apa manfaat dari alat olahraga? Organ pernapasan pada manusia beserta fungsi-fungsinya itu dapat mengandung paru-paru, hidung, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu berterima kasih dan berbangga pada hari ini karena murid-murid dan anak-anak ibu ini telah berantusias mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan ketua memimpin doanya kepada ketua. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak ibu, boleh pulang. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu. Siang Ibu. Terima kasih atas pembelajaran yang Ibu laksanakan. Jadi bagaimana menurut Ibu pelaksanaannya? Alhamdulillah, Bu, pembelajaran berjalan lancar dan peserta didik terlihat aktif untuk belajar hari ini, Bu. Saya melihat penggunaan alat peraga sangat membantu siswa memahami materi sistem pencernaan manusia. Terima kasih, Bu. Saya senang karena siswa lebih mudah